Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Berjumpa lagi dengan saya, Bu Puji Rahmawati, dalam mata kuliah pengembangan kurikulum SD. Pada kesempatan kali ini, kita masuk ke pertemuan ketiga dan kita akan membahas terkait dengan landasan-landasan pengembangan kurikulum. Setelah sebelumnya kita membahas tentang hakikat, fungsi, komponen kurikulum itu sendiri. Siap ya Bapak Ibu? Mari kita eh, belajar bersama. Baik, eh, landasan pengembangan kurikulum. Nah, kita tahu ya Bapak Ibu semuanya bahwasanya kualitas pendidikan itu dapat ukur dari adanya pedoman kurikulum yang terimplementasi dalam kegiatan pendidikan. Nah, kurikulum itu kan merupakan inti dari bidang pendidikan. Jadi, pada hakikatnya, pengembangan kurikulum itu merupakan usaha untuk mencari bagaimana rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dalam suatu lembaga pendidikan. Nah, pengembangan kurikulum itu diarahkan pada pencapaian nilai-nilai umum, konsep-konsep, masalah, dan keterampilan eh, pengaruhnya terhadap keseluruhan kegiatan pendidikan. Nah, karena mengingat pentingnya kurikulum dalam sebuah pendidikan dan kehidupan manusia, maka penyusunan kurikulum tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Jelas ya itu Bapak Ibu semuanya. Kemudian oleh karena itu, di dalam penyusunan kurikulum membutuhkan yang namanya landasan-landasan yang kuat, yang didasarkan pada hasil pemikiran dan penelitian yang mendalam. Nah, penyusunan kurikulum yang tidak didasarkan pada landasan yang kuat, maka nantinya dapat berakibat fatal terhadap kegagalan pendidikan itu sendiri. Nah, oleh karena itu, mari kita bahas landasan-landasan pengembangan kurikulum. Ada 4 ya Bapak Ibu semuanya, landasan yang dapat kita jadikan sebagai acuan dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama adalah landasan filosofis, yang kedua adalah landasan psikologis, yang ketiga adalah landasan sosial budaya, dan yang keempat adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Ada juga yang menyebutkan landasan pengembangan kurikulum itu ada 5 gitu ya Bapak Ibu, ini sumber lain. Nah yang pertama adalah landasan filosofis. Landasan filosofis itu intinya adalah menekankan pada nilai-nilai, pandangan hidup, dan filsafat. Sehingga ketika kita akan mengembangkan kurikulum, kita telaah kembali nilai-nilai apa, pandangan hidup, dan filsafat apa yang dipegang teguh oleh negara Indonesia. Yang kedua adalah landasan psikologis. Nah, ini berkaitan dengan kondisi fisik ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini termasuk karakteristik karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik bisa dilihat dari berbagai aspek juga ya Bapak Ibu, misalnya dari segi usia, perkembangannya, dan lain sebagainya seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah landasan sosial budaya. Nah, ini berkaitan dengan nilai moral, norma, dan hubungan manusia sebagai bagian dari dinamika masyarakat agar seseorang itu nantinya bisa hidup bersama di lingkungan masyarakat. Kemudian yang keempat, landasan yuridis. Nah, ini berkaitan dengan dasar hukum legalitas kurikulum itu. Jadi, pastinya setiap kementerian ya, terutama Menteri Pendidikan, ketika mana menerbitkan suatu aturan baru itu ada dasar hukumnya, legalitasnya. Jadi di sini juga, jadi landasan yuridis itu berkaitan dengan dasar hukum, legalitas kurikulum itu dijalankan. Dan yang kelima, landasan IPTEK, yaitu berkaitan dengan sisi kemutahirannya. Jadi eh, ketika kita mengembangkan kurikulum, kita sambil menengok, menyesuaikan perkembangan zaman yang sedang berjalan atau berkembang saat ini. Sehingga dengan adanya perkembangan iptek ini, kita bisa mengakomodir pengetahuan, sikap, dan keterampilan di era digital. Nah, kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu terkait dengan landasan pengembangan kurikulum. Yang pertama, landasan filosofis.
Nah, landasan ini menekankan pada nilai, pandangan hidup, dan filsafat yang dianut suatu bangsa. Tadi sudah disampaikan ya. Nah, landasan filosofis ini menentukan arah, tujuan, dan hakikat manusia yang ingin dibentuk melalui sebuah pendidikan. Nah, terkait dengan kurikulum, kita ingin mengarahkan, mencapai tujuan yang seperti apa maksudnya, seperti itu Bapak Ibu. Nah, contohnya di Indonesia, kurikulum yang kita jalankan itu berlandaskan pada Pancasila sebagai falsafat bangsa dan dasar negara ya, Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pada pengembangan manusia seutuhnya. Itu menurut Yamin. Kemudian yang kedua, landasan psikologis. Nah, ini berkaitan dengan teori-teori psikologis belajar dan perkembangan peserta didik. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah belajar ya tentang teori psikologi belajar peserta didik. Nah, pemahaman terhadap tahap perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik itu menjadi dasar dalam menentukan strategi pembelajaran, metode, serta pendekatan yang tepat yang bisa Bapak Ibu gunakan dalam pembelajaran. Itu menurut Sanjaya. Kemudian yang ketiga, landasan sosiologis. Nah, ini maksudnya adalah pendidikan itu berfungsi untuk mempersiapkan peserta didik hidup di masyarakat. Nah, oleh karena itu, kurikulum itu harus selaras dengan kebutuhan sosial, budaya, serta perkembangan zaman. Nah, kurikulum yang responsif itu kurikulum yang bagus ya. Artinya dia bisa menyesuaikan tantangan global dan teknologi yang sedang berkembang saat ini sehingga siswa mendapatkan bekal yang sesuai ya dengan kebutuhannya dan mampu beradaptasi dengan kehidupan nyatanya. Menurut Fadlilah. Kemudian landasan yang keempat tentang landasan ilmu pengetahuan dan teknologi atau biasa kita singkat IPTEK. Nah, eh, tidak bisa kita pungkiri bahwasanya perkembangan IPTEK itu menjadi pendorong utama perubahan kurikulum di negara kita ataupun di negara lain. Nah, materi pembelajaran yang harus menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta pemanfaatan teknologi dalam proses belajar mengajar ini menjadi sebuah keniscayaan sehingga kita menjadi apa ya, individu manusia yang adaptif dan nantinya kita bisa mengajarkan ke anak didik kita bahwasanya mereka bisa memiliki kemampuan dalam hal literasi digital, mampu berpikir kritis, dan mampu berinovasi dengan adanya iptek yang selalu mengalami perubahan-perubahan ke arah positif seperti Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya terkait dengan landasan yuridis. Nah, ini berkaitan dengan bahwasanya dasar dari pemberlakuan kurikulum itu adalah eh, yang pertama, Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional ya. Ini sangat terkenal sekali tahu, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian ada juga peraturan pemerintah serta kebijakan teknis dari Kementerian Pendidikan yang di mana setiap ini ya pergantian kurikulum itu ada pergantian apa namanya peraturan seperti itu ya. Dan kita menyesuaikan saja ya Bapak Ibu. Nah, ini nantinya bisa menjamin legalitas, konsistensi, dan arah kurikulum sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Ini menurut Mulyasa. Nah, itu Bapak Ibu untuk materi hari ini cukup singkat ya Bapak Ibu, tapi nanti Bapak Ibu bisa belajar mandiri juga mencari sumber lain terkait dengan landasan-landasan pengembangan kurikulum. Nah, kemudian hari ini kita ada sesi asinkronus ya Bapak Ibu, belajar mandiri lewat Moka Unima sehingga hari ini, selain Bapak Ibu guru mendengarkan video pembelajaran dari saya terkait dengan landasan pengembangan kurikulum, silakan Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas berikut ya. Tugasnya dikerjakan secara mandiri dengan durasi 1 minggu ya Bapak Ibu. Nanti dikumpulkan hari Selasa malam maksimal. Nah, soalnya adalah silakan Bapak Ibu analisis kasus tentang kebijakan full day school. Nah, yang bahwasanya ini sudah mulai diterapkan di sekolah-sekolah di Indonesia ya, baik itu sekolah negeri maupun swasta, terutama swasta ya. Nah, Bapak Ibu silakan analisis kebijakan full day school itu ditinjau dari landasan pengembangan kurikulum, yaitu dari landasan filosofis, psikologis, landasan sosial budaya, dan landasan ilmu pengetahuan serta teknologi. Nah, Bapak Ibu silahkan dikerjakan nanti di Microsoft Word seperti minggu lalu ya, diketik
Nanti untuk aturannya akan saya sampaikan di muka. Nah, Bapak Ibu silakan dibahas secara lengkap ya dari masing-masing eh, landasan itu. Jadi, menurut Bapak Ibu, kebijakan full day school kalau dilihat dari landasan filosofis itu seperti apa? Bapak Ibu bisa jelaskan singkat, kemudian Bapak Ibu bisa berikan alasannya, setuju atau tidak, alasannya kenapa. Nah, begitu juga dengan landasan psikologis, sosial budaya, dan iptek. Jadi, satu-satu Bapak Ibu dijabarkan ya hasil analisisnya, kaitkan antara kebijakan full day school dengan landasan yang ada, kemudian Bapak Ibu berikan komentar setuju atau tidak berdasarkan masing-masing landasan. Kalau setuju, alasannya kenapa. Itu ya Bapak Ibu. Silahkan jabarkan dengan eh, kalimat yang mudah dipahami dan logis ya Bapak Ibu. Jadi berdasar seperti itu. Bapak Ibu juga boleh menyantumkan sumber referensi dari yang Bapak Ibu dapatkan. Tapi kalau bisa kalimatnya dibuat yang sederhana dan memudahkan Bapak Ibu untuk memahami apa maksud dari tugas ini gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Semoga bisa memahamkan. Kita ketemu lagi minggu depan dalam sesi sinkronus ya. Kita ketemu lewat Zoom meeting. Semoga sehat selalu dan semangat Bapak Ibu semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.